Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman. Prof, ini Ya. kalau kita bicara soal uji klinis tahap 3 ini, kalau dia sudah selesai, dianggap berhasil, yang membutuhkan waktu tadi kurang lebih karena dipercepat 3 bulan, Prof ya? Ya. Nah, itu artinya itu sudah bisa diproduksi dan bisa diterapkan seperti itu? Ya, apabila hasil uji klinik ketiga ini sudah selesai dan sudah dianggap baik hasilnya, tentu akan direview oleh Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Apabila sudah dianggap selesai dan sesuai, cocok untuk orang Indonesia, tentu akan diberi namanya izin edar oleh Badan POM. Nah, apabila sudah menerima izin edar, maka Bio Farma bisa memproduksi vaksin itu dalam jumlah berapapun yang dibutuhkan. Nah ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal Bio Farma yang memproduksi, tapi namanya kan sebetulnya nama vaksinnya Sinovac itu dari Tiongkok. Nah ini apakah ada semacam biaya royalti atau apapun gitu, itu kan tentu menjadi biaya yang tidak sedikit ya Prof ya? Iya. Baik. Nah apakah memang ini kayak lembaga Eijkman sendiri yang saya tahu juga sedang melakukan pengujian untuk vaksin corona, betul? Betul, jadi saat ini yang dilakukan oleh lembaga Eijkman adalah pengembangan vaksin berdasarkan informasi genetik yang ada di virus-virus yang beredar di Indonesia. Jadi betul-betul kami mengisolasi virusnya, kemudian kita mengamplifikasi gen spike-nya, dan juga gen nukleokapsidnya, jadi gen S dan gen N. Nah, yang itu kemudian diperbanyak melalui proses cloning namanya, dan kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam satu namanya expression factor. Jadi suatu sel yang kita masukin gen tadi, dan kita akan membuat sel tadi menghasilkan protein rekombinant yang akan kita jadikan sebagai antigen. Nah, antigen itu yang setelah melalui pengujian kepada hewan akan kita serahkan kepada Bio Farma untuk diformulasikan, diperbanyak untuk menjadi vaksin manusia. Tentu harus melewati juga uji klinik ke fase 1 dan 2, 3. Ini belum sampai ke uji klinis tahap 1 itu ya, Prof ya? Belum, jadi memang kami diberi waktu hanya 12 bulan sejak pertama itu, jadi kita harapkan sih Februari Maret 2021 kami sudah bisa memberikan bibit vaksin itu ke Bio Farma untuk diproses selanjutnya. Di proses selanjutnya artinya apakah untuk melakukan uji klinis atau sebetulnya di Februari Maret itu sudah selesai uji klinis tahap 3? Oh belum, uji klinik baru akan dimulai setelah itu. Oh baru akan diuji setelah itu ya? Ya. Prof, apa sebetulnya yang menjadi kendala untuk melakukan proses penelitian, untuk melakukan vaksin ini sebetulnya apa yang menjadi kendalanya? Kalau di lembaga Eijkman kami sebenarnya sudah memiliki semuanya, artinya SDM-nya, peralatan basicnya, itu semua sudah ada, hanya kemarin mengalami kelambatan itu antara lain pengadaan beberapa reagensia yang sempat terhambat ya karena masalah COVID ini, transportasi internasional juga terhambat, sehingga reagensia yang biasanya bisa datang dalam 2 minggu, ini kita mesti menunggu 16 minggu. Gitu. Tapi kalau yang lainnya secara teknis sudah bisa dilakukan oleh teman-teman peneliti di Eijkman. Baik. Yang diharapkan oleh masyarakat sebetulnya vaksin segera ada kan, tapi di sisi lain juga masyarakat berharap vaksin ini adalah vaksin yang dalam tanda kutip mungkin tidak mahal, artinya negara juga tidak sampai kantongnya kempes mungkin begitu, Prof. Nah, keberadaan vaksin yang betul-betul diproduksi dalam negeri, dalam hal anggaran, apakah ini memang menjadi sangat krusial? Artinya ini akan sangat menuruni beban negara untuk penanggulangan COVID-19 ini.
Ya, tentu mengingat jumlah penduduk Indonesia kan cukup besar. Jadi kalau kita bandingkan misalnya negara tetangga kita yang cuma 15 juta orang misalnya ya, itu mungkin bisa di-cover 100% pengadaan vaksinnya. Tapi untuk Indonesia, ini kalau kita diajak hitung-hitungan kasarnya saja, ya kalau kita ingin mencapai 70% penduduk Indonesia mendapatkan kekebalan melalui vaksinasi, maka kita akan membutuhkan sekitar 175 juta dosis. Kita kan penduduknya 260 juta. Nah, kalau satu orang divaksinasi 2 kali, kita akan membutuhkan 350 juta dosis. Nah, kalau kita bisa memproduksi sendiri, diharapkan akan tidak terlalu mahal ya, mungkin ya ini hitungan kasar mungkin $1 barangkali per dosisnya. Bahkan di India itu karena jumlahnya besar, mereka pernah memprediksi mereka sanggup menghasilkan vaksin dengan harga $0,5. Oke. Tapi di Indonesia mungkin $1. Nah, kalau kita harus membeli dari luar dalam situasi pandemik misalnya, maka harga tidak mungkin harga normal, pasti harga pandemi. Oke, ini semacam supply and demand ya, Prof ya? Betul. Ya, jadi mungkin akan naik 10 kali lipat. Bisa 10 kali lipat? Bisa jadi $10 per dosis. Nah, kalau kita hitung 350 juta dosis dikalikan 150.000 rupiah, itu nilainya fantastik ya, 50 triliun, 52 triliun. Ini perusahaan-perusahaan obat ini kesempatan dalam kesempitan juga jadinya, Prof, dalam tanda kutip ya. Artinya ya saya tidak ya belum sampai ke sana, tetapi yang concern lebih serius adalah kalau kita harus beli dari luar negeri, belum tentu kita bisa mendapatkan supply sekaligus 350 juta. Karena kapasitas produksi dunia juga terbatas dan mereka juga harus mensuplai negara-negara lain kan. Nah, jadi misalnya Indonesia diberi jatah 1 juta dosis per minggu, ya, maka kita bisa bayangkan untuk mencapai 350 juta dosis, kita butuh waktu 7 tahun. Ya. Lama untuk sekali. menyelesaikan. Nah, Prof, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah mereka yang sudah divaksin, ini taruhlah vaksinnya memang sudah berhasil. Apakah mereka yang sudah divaksin, itu daya tahannya itu, imunitasnya itu seumur hidupnya atau ada rentang waktu tertentu? Saat ini untuk coronavirus kita belum punya data, karena ini kan baru ya, baru. Jadi itu merupakan bagian dari uji klinik. Jadi sebetulnya ada uji klinik yang fase berikutnya, fase 4 yang disebut sebagai post marketing. Karena kan gini, kan kita menggunakan taruhlah 70% yang divaksin, ini koreksi kalau saya salah istilahnya herd community nanti gitu ya. Nah, jadi mencoba untuk membuat mayoritas masyarakat di komunitas itu menjadi imun, sementara sebagiannya itu masih ada kemungkinan untuk terinfeksi, tapi dengan itu dia akan lebih berdaya tahan. Cuman kalau imunitasnya itu dari vaksin itu daya tahannya tidak lama, sangat mungkin kalau vaksinasinya itu membutuhkan rentang waktu yang panjang, itu harus ada strategi tersendiri untuk membuat herd community ini menjadi betul-betul berhasil kan, Prof? Halo, Prof. Prof. Halo, Prof. Halo. Ini kan kalau bicara soal herd community tadi, dengan taruhlah 70% yang divaksin, tapi kalau kita belum tahu durasi dari imunitas mereka yang divaksin itu berapa lama, ini butuh strategi tersendiri sebetulnya untuk menggunakan pola ini ya. Betul. Jadi uji klinik juga salah satunya yang dikaji adalah dari fase 1, 2, 3 ya. Ini termasuk dosisnya berapa yang harus diberikan,
kemudian berapa kali harus diberikan, apakah cukup sekali, apakah harus 2 kali, kalau 2 kali jaraknya berapa antara yang pertama dengan yang kedua, ataukah harus dilakukan booster lagi yang ketiga setelah beberapa bulan atau setelah beberapa tahun untuk mendapatkan kadar antibodi yang cukup tinggi, cukup protektif. Karena bisa saja antibodi terbentuk tapi kadarnya tidak cukup untuk melindungi pasien orang itu dari COVID. Artinya selama vaksin itu belum ditemukan, saat ini masyarakat memang betul-betul harus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Boleh saya sebut seperti itu? Betul ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks. Terima kasih.